Saya serius Bu, Bu Reta itu orangnya pelit banget. Saya aja gak dikasih jatah makan. Kalau bukan saya yang ambil diam-diam makanan, mungkin saya gak akan makan. Terus nih ya, gaji saya juga kecil banget, padahal dia itu orang kaya. Tapi kok gak mampu sih gaji pembantu? Oh, jadi benar kelakuan asli kamu tuh kayak gini, Susan. Dia sengaja ngejelekin aku. Apa salahku sama dia? Padahal aku udah berusaha jadi majikan yang baik buat dia. Pak Lurah, saya mau tanya Pak, itu pemilihan ketua RT jadinya gimana Pak? Belum ada kabar lagi kok? Soalnya kemarin kan hujan, saya juga nggak sempet lihat karena anak saya lagi sakit. Semua warga sepakat kalau pengumumannya ditunda. Mungkin beberapa hari ke depan akan diulang. Kok diulang sih Pak? Bukannya tinggal diumumin aja ya? Kok diundur sampai beberapa hari segala sih? Saya juga maunya gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan jadinya setiap pemilihan ketua RT diundur terlebih dahulu. Oh gitu Pak. Iya Pak, ini Pak Sukmo kemana sih? Katanya mau ke toilet sebentar, tapi kok lama banget ya? Ini kopinya udah mau dingin. Itu bukannya Susan ya? Susan, habis dari mana? Mau mampir dulu nggak? Mau lah Bu, saya lagi kepanasan banget nih Bu. Saya mau es tehnya ya Bu. Siap, sebentar ya, saya bikinkan dulu. Kamu duduk aja dulu. Saya numpang duduk ya Pak Lurah. Oh iya, silakan duduk aja. Nggak ada yang larang kok. Itu kamu bawa apa Susan? Kok wangi banget ya? Oh, ini ayam bakar pesanan Bu Reta. Biasalah, dia kan emang suka nyuruh-nyuruh gak jelas Pak Lurah. Gak jelas gimana? Dia itu kan majikan kamu. Kalau dia nyuruh kamu ya itu hal yang wajar. Bu Reta itu selalu nyuruh saya kalau saya lagi ngerjain sesuatu Pak. Terus nih ya, Bu Reta itu orangnya jorok, gak pernah mandi. Oh, masa sih? Tapi Bu Reta itu selalu wangi loh. Dia aja kalau kesini suka ngasih saran soal kebersihan dan kerapihan. Itu mah cuma omongan doang Bu. Bu Reta itu suka cari muka. Dia kayak gitu biar dipuji. Aslinya mah nggak kayak gitu. Bu Susan, kok kamu kesannya kayak ngejelekin Bu Reta sih? Saya bukannya mau ngejelekin, tapi faktanya emang kayak gitu Bu. Bu Reta juga nggak sebaik yang kalian kira. Dia itu suka marah-marah nggak jelas. Apapun pasti dimarahin. Cicak lewat aja dia marah. Susan, kayaknya kamu harus antar ayam bakarnya deh. Nanti keburu dingin. Iya Susan, nanti Bu Reta marah loh. Kamu bilang dia suka marah-marah kan? Jadi mending kamu bawa pulang dulu. Ini tehnya, kau bawa aja. Ya udah, saya duluan ya Bu Entin. Pak Lurah, mari. Mereka itu emangnya gak bisa beli sendiri ya? Bikin susah aja sih. Ayam bakarnya udah ada, Susan. Bu, iya nih Bu, ayam bakarnya udah ada. Maaf lama, soalnya tadi ngantri banget. Saya juga harus nunggu ojek dulu. Loh, kenapa nggak pesan online aja? Biar kamu nggak usah capek-capek beli ke sana. Saya sekalian belanja bahan dapur Bu, soalnya udah pada habis juga. Silahkan Bu dimakan ayam bakarnya, mumpung masih hangat. Makasih ya Susan, kamu nggak beli buat kamu. Ini udah siang loh, kamu pasti belum makan kan? Saya mah gampang Bu, Ibu aja dulu. Wah, kayaknya enak nih. Tolong ambilkan nasinya 2 ya, buat saya sama Bapak. Emangnya gak bisa apa ambil sendiri? Nyusahin banget sih. Tunggu sebentar ya Bu. Ayo kita makan Mas. Susan tadi udah beli ayam bakar buat makan. Ini nasinya Bu. Pak, silahkan. Makasih ya Susan. Kamu gak mau makan bareng aja? Ini ayamnya banyak loh. Nggak usah Bu, saya mau nyuci dulu. Cucian di belakang banyak banget, saya belum nyuci. Lagian saya udah makan kok Bu, jadi tenang aja. Saya ke belakang dulu ya Bu. Pak, Kamu jangan terlalu baik sama dia Bu. Sesekali tegas, nanti dia jadi ngelunjak loh kalau kamu baikin dia. Dia itu nggak sebaik pembantu kita yang sebelumnya. Maksud kamu apa Mas? Aku kan cuman mau dia itu nyaman tinggal di sini. Aku juga cuma kasihan sama dia karena dia sebatang kara Mas. Sejauh ini juga dia baik kok, kerjanya juga bagus. Apa salahnya kalau aku memperlakukan dia dengan baik? Nggak salah Bu, tapi sesekali harus tegas aja. Takutnya dia malah ngelunjak. Banyak pembantu yang kalau dibaikin tuh malah ngelunjak. Iya, nanti aku lebih tegas lagi sama dia ya. Sekarang kita makan aja dulu. Yah, udah dingin gini ayamnya. Nggak enak lagi nih. Ah, masa sih Mas? Iya Mas, ternyata udah dingin. Gak apa-apa deh, tadi Susan bilang harus nunggu ojek dulu. Dari sini ke tempat ayam bakar kan jauh. Makan aja ya, jangan buang-buang makanan.
Ibu-ibu, kalian tahu nggak majikan saya itu joroknya minta ampun deh, jarang mandi, suka naruh baju kotor di mana aja. Terus kalau makan itu suka berantakan. Saya tiap hari harus ngebersihin rumah yang berantakan. Sumpah deh, udah gaji gak seberapa, tapi kerjaan banyak banget. Buntin, itu si Susan lagi ngomongin apa sih sama ibu-ibu? Kok kayaknya seru banget. Gak tahu bu, kayaknya lagi ngomongin majikannya deh. Susan itu kan sering banget ngomongin majikannya. Gak tahu sih bener apa enggak yang dia omongin. Majikannya? Oh, Bu Reta ya? Ngomongin apa? Kok saya jadi penasaran ya? Mau nyamperin gak? Boleh bu, saya juga penasaran. Kali ini dia ngomongin majikannya apa lagi ya? Kok pada bubar sih? Ada Bu Lurah. Kita udah selesai ngobrolnya, Bu. Makanya pada bubar. Bu Lurah sama Bu Entin mau belanja juga ya? Iya nih, kita mau belanja. Biasalah ibu-ibu mau nyetok bahan makanan buat di rumah. Iya, tadi kamu ngomongin apa sama ibu-ibu? Kok kayaknya seru banget sih? Oh, itu biasalah, Bu. Soal kelakuan majikan saya yang bikin geleng-geleng kepala. Emangnya Bu Reta kenapa? Bu Reta kan orang baik. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dia itu aneh-aneh. Ya, Bu Lurah mah nggak tahu apa-apa. Kan yang lihat tiap hari itu saya, bukan Bu Lurah. Saya tuh hafal sama kelakuan dia. Di depan kalian aja dia baik, tapi kalau di belakang nggak kayak gitu. Dia suka banget ngomongin kejelekan orang-orang. Saya aja sampai gumoh dengernya. Jangan suka ngomong sembarangan. Saya udah kenal sama Bu Reta dari puluhan tahun lalu. Dia itu orangnya ramah. Dia juga gak pernah ngomongin orang. Ya, terserah sih kalian mau percaya atau enggak. Itu hak kalian. Yang jelas, saya lebih tahu. Saya duluan ya, ibu-ibu. Masa sih Bu Reta kayak gitu? Kok saya kurang percaya ya? Apa jangan-jangan itu cuma akal-akalan dia aja? Aduh, saya sebenarnya ragu sih Bu Lurah. Di sisi lain saya kenal sama Bu Reta itu orangnya kayak gimana karena udah kenal lama banget. Tapi di sisi lain juga saya udah lama gak ketemu sama dia. Apa mungkin itu benar ya? Loh, kok kamu jadi gak yakin gitu sih Bu? Pak Sukmo, apa keputusan saya dan warga ini benar ya? Maksudnya apa Pak? Soal ketua RT yang kepilih? Iya, saya kan udah tahu siapa yang menang. Tinggal pengumumannya aja. Tapi saya ngerasa bakalan ada masalah yang bakalan terjadi. Entah itu masalah apa. Pak Lurah ini cuma overthinking aja. Ini pasti karena sebentar lagi mau pindah jabatan kan? Jangan terlalu dipikirin Pak. Saya yakin yang terpilih nanti dia itu yang bakalan jadi pemimpin baik. Terus gimana sama perasaan saya yang gak enak? Saya tahu Pak RT itu meskipun orangnya konyol, tapi dia benar-benar bisa memimpin komplek ini dengan benar. Saya takutnya yang nanti menggantikan Pak RT itu bukan orang yang bisa lagi jadi pemimpin yang baik. Gak usah mikirin itu Pak. Seiring jalannya waktu, yang namanya masalah itu pasti datang kapan aja. Yang penting kita bisa selesaikan masalah itu dengan baik. Iya juga ya Pak. Wah, Pak Sukmo ini otaknya lagi jalan ya. Biasanya kan ketinggalan di rumah. Enak aja kalau ngomong. Sore Pak Lurah, Pak Sukmo, maaf nih saya mau tanya. Iya Pak Riki, mau tanya apa ya Pak? Gini Pak, saya tuh mau tanya, kenapa ya akhir-akhir ini saya lihat orang-orang ngejauhin keluarga saya, terutama istri saya. Padahal kita nggak ada masalah sama siapapun. Kok aneh kita dijauhin kayak gitu? Kira-kira kenapa ya Pak? Kalau itu saya kurang tahu sih Pak. Aneh juga sih kalau Bu Reta tiba-tiba dijauhin kayak gitu. Saya pernah dengar dari ibu-ibu yang suka gosip, Bu Reta itu sering dijelekin sama si Susan. Setiap hari Susan itu sering ngomong yang jelek-jelek tentang Bu Reta. Saya sih cuma dengar aja ya Pak, belum pernah ketemu langsung sama Susan. Oh jadi gitu ya, berarti bener apa yang aku takutkan selama ini. Tapi Pak Riki jangan langsung marahin Susan ya. Saya kan nggak tahu itu bener apa enggak, masih belum jelas juga kan. Mending Pak Riki cari tahu sendiri aja dulu, atau tanya sama Susan. Iya Pak Sukmo, kalau gitu saya duluan ya Pak. Mari Pak Lurah, Pak Sukmo. Ini ada apa sih? Nanti juga Pak Lurah tahu. Ini kenapa orang-orang malah ngeliatin aku kayak gini? Aku salah apa ya? Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Buntin kemana ya? Kayaknya aku harus tanya dia aja deh, mungkin dia tahu sesuatu. Bu Reta, tumben kesini. Iya Buntin, udah lama gak kesini. Saya kalian mampir Bu. Ada apa Bu? Kamu kayak ibu kelihatan kayak ada sesuatu. Mau cerita sama saya? Gini Buntin, saya mau tanya sesuatu. Tadi pas saya jalan terus papasan sama ibu-ibu. Gak tahu kenapa kok mereka ngehindar dari saya ya Bu. Saya senyum, mereka malah sini sama saya. Saya bingung, salah saya di mana? Mungkin itu karena omongannya si Susan kali Bu. Susan, ada apa sama dia? Emangnya dia kenapa? Sebelum saya cerita, tunggu sebentar ya Bu. Saya ambilin es teh dulu. Tadi saya udah bikin, biar kita enak ngobrolnya. Ada apa sama Susan?
Ini Bu, diminum dulu. Makasih ya Buntin. Boleh dilanjut gak yang tadi? Saya benar-benar penasaran. Ini sih baru tebakan saya aja ya Bu. Saya sih ngerasa ini gara-gara Susan. Dia itu sering banget ngomongin yang jelek-jelek tentang Bu Reta. Jadi Susan sering ngejelekin saya. Kok bisa sih dia kayak gitu sama saya, Bu? Selama ini saya selalu berusaha baik sama dia. Saya bahkan gak pernah marah sama dia. Saya gak tahu Bu kalau soal itu. Dia sering bilang kalau Bu Reta itu jorok, pelit, suka nyuruh-nyuruh. Bahkan dia pernah bilang kalau Bu Reta itu pernah mencuri uang saudara ibu. Astagfirullah, saya nggak pernah kayak gitu, Bu. Kok bisa Susan setega itu sama saya? Saya pikir dia itu anak yang baik. Tenang dulu Bu, jangan kepancing sama emosi. Saya tahu ini sulit buat ibu, tapi mau gimana pun juga ibu harus tanya ke dia Bu. Jangan sampai marah ya Bu. Makasih banyak ya Tin. Saya pamit pulang dulu. Esnya boleh saya ambil, nanti saya bayar. Gak usah Bu, ambil aja. Ibu tenangin diri ibu dulu aja ya. Saya pamit, Bu. Kayaknya bakal ada masalah besar nih. Susan kemana sih? Kenapa malam-malam gini nggak ada? Kamu dari mana aja Susan? Kenapa malam-malam gini nggak ada di rumah? Saya habis beli susu jahe di depan, Bu. Ibu ada perlu apa ya? Saya mau kamu jawab jujur Susan. Apa benar selama ini kamu ngomongin saya di belakang? Kamu jelek-jelekin saya, iya kan? Saya nggak mungkin kayak gitu, Bu. Bu Reta ini kan baik sama saya. Apa alasan saya ngejelekin ibu? Saya nggak punya alasan apapun, Bu. Kamu yakin? Terus kenapa banyak warga yang ngejauhin saya? Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Karena saya juga dijauhin sama warga. Kalau saya jelekin ibu, nggak mungkin dong saya juga dijauhin. Maaf ya, Bu. Saya harus cuci piring dulu. Permisi. Kenapa aku masih curiga sama dia? Bu, kita harus benar-benar ngawasin Susan. Aku udah cari tahu ke orang-orang dan mereka bilang kalau Susan itu sering jelekin kita. Kamu benar Mas, aku harus cari tahu. Kalau sampai itu benar, aku nggak akan segan-segan buat ngusir dia dari sini. Saya serius, Bu. Bu Reta itu orangnya pelit banget. Saya aja gak dikasih jatah makan. Kalau bukan saya yang ambil diam-diam makanan, mungkin saya nggak akan makan. Terus nih ya, gaji saya juga kecil banget. Padahal dia itu orang kaya. Tapi kok nggak mampu sih gaji pembantu? Oh jadi benar kelakuan asli kamu tuh kayak gini Susan. Dia sengaja ngejelekin aku. Apa salahku sama dia? Padahal aku udah berusaha jadi majikan yang baik buat dia. Pokoknya nih ya, Bu Reta tuh pelit banget. Dan saya pernah dengar kalau dia itu suka nyuri uang saudaranya. Ih, parah banget kan? Saya kalau butuh uang juga males kerja di sana. Cuma emang kebetulan aja lagi butuh. Susan, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak baik tahu ngejelekin orang, apalagi dia itu majikan kamu sendiri. Ya emangnya kenapa? Hak saya dong buat ngejelekin siapapun. Saya itu kan jorok, pelit. Kamu ngejelekin diri kamu sendiri. Wah wah wah, ini sih langsung kena ajaib instan. Enggak kok. Saya orangnya suka mencuri. Oh, jadi gini kelakuan kamu di belakang saya. Kamu ngejelekin saya ke warga, sampai warga ngejauhin saya. Salah saya sama kamu apa? Bu, saya orangnya jorok, pelit, suka nyuruh-nyuruh. Kamu malah nyebutin kesalahan kamu sendiri. Udah tahu kelakuan busuk kamu Susan. Sekarang angkat kaki dari rumah ini. Pak, Bu, saya minta maaf. Saya suka mencuri barang-barang ibu. Oh, jadi selama ini kamu yang suka nyuri barang-barang saya. Pantesan aja barang-barang saya hilang. Pergi kamu dari sini. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya mohon jangan usir saya. Saya suka ngatur-ngatur orang. Saya suka ngambil barang. Pergi dari sini atau saya panggilkan polisi. Saya mohon maafkan saya, Bu. Saya janji nggak akan kayak gitu lagi. Kamu pikir saya bakal percaya sama kamu? Nggak ada, Susan. Jangan pernah kamu injakan kaki kamu ke sini lagi. Ada apa ini, Bu? Susan kenapa diusir, Bu? Dia udah keterlaluan, Bu. Saya dijauhin sama orang-orang gara-gara dia yang selalu ngejelekin saya. Selama ini saya baik sama dia, tapi dia malah sebaliknya di belakang saya. Dia bahkan nyuri barang-barang saya. Jadi ini yang kemarin Pak Sukmo omongin. Bu Reta, ini langkah yang bagus Bu. Jangan kasih hati orang-orang yang seenaknya sama kita. Iya Pak Lurah, makanya saya langsung usir dia. Ini jadi pelajaran, Bu. Lain kali lebih hati-hati lagi kalau mau cari pembantu. Iya Bu Lurah, kayaknya saya emang mau panggil pembantu saya aja yang dulu. Dia jauh lebih baik daripada si Susan. Aku harus pergi kemana? Kenapa suara itu ada terus sih? Saya jorok, saya pelit, saya pencuri. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku nggak bilang kayak gitu. Pergi, aku nggak mau denger apapun. Kamu ngapain sih Pak? Kok minta berhenti di sini?
Tadi saya lihat ada Susan di sini. Ngapain ya dia malam-malam ada di sini? Emangnya Bu Reta nggak nyariin? Aduh, itu bukan urusan kita, Pak Sukmo. Lagian si Susan udah diusir sama Bu Reta karena dia sering ngejelekin Bu Reta, makanya diusir. Oh alah, ya pantas sih diusir. Lagian nyari gara-gara mulu sih. Udah bagus Bu Reta itu baik orangnya, kerjanya juga nggak susah dan nggak capek. Ini kok malah ngejelekin sih? Ya makanya sama Bu Reta langsung dipecat dan diusir. Udahlah, kita bahas ini nanti aja. Kita kan lagi ada persiapan buat pengumuman ketua RT yang baru. Oh iya Pak, ya udah kita lanjut aja lah Pak. Selamat pagi semuanya. Saya di sini mewakili Pak RT yang kebetulan tidak bisa hadir karena Pak RT sudah pulang ke kampung halamannya. Seperti yang saya janjikan beberapa hari kemarin, pemilihan ketua RT akan dilaksanakan hari ini. Untuk kandidatnya masih sama, yaitu Pak Rahmat dan Pak Jaya. Aku penasaran banget siapa yang menang. Siapapun yang menang mudah-mudahan bisa amanah Bu, dan yang pasti bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Selamat kepada Pak Jaya yang telah terpilih menjadi ketua RT baru di Komplek Koko. Selamat ya Pak Jaya, saya berharap dengan adanya tugas baru ini Pak Jaya bisa bertanggung jawab. Tolong jadi pemimpin yang baik. Mari Pak Jaya di samping saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya berjanji akan menjadi ketua RT yang amanah. Terima kasih untuk kepercayaan kalian sama saya. Mohon dukungannya ya. Untuk Pak Rahmat, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ucapkan selamat kepada Pak Jaya. Saya berharap Bapak bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan ya Pak. Saya siap membantu. Kita sama-sama membangun komplek ini menjadi lebih baik. Selamat ya Pak Jaya atas tugas barunya. Iya, terima kasih Pak Riki. Mohon doanya ya. Saya juga tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan warga di sini. Aku nggak akan rela posisi itu diambil sama Pak Jaya. Awas aja kamu ya Pak Jaya. Kenapa secepat ini Pak RT ninggalin saya ya? Tolong saya Pak Lurah. Saya mau ikut Pak RT aja. Tolong antar saya ke Pak RT. Pak Sukmo tuh lebay banget sih. Pak RT kan cuma pulang kampung Pak. Pak RT itu ke rumah orang tuanya. Nanti kapan-kapan dia pasti kesini. Tapi saya nggak kuat ditinggal Pak RT. Kita kan bestie Pak. Saya bakalan kangen sama Pak RT. Meskipun saya dan Pak RT jarang ngobrol, tapi dulu kita itu sering main di empang bareng. Pak Sukmo, iya saya ngerti kalau kamu itu emang gak rela kalau Pak RT pulang ke kampungnya. Tapi ya saya kan gak bisa paksa dia Pak. Kalau Pak Sukmo kangen sama Pak RT, ya udah tinggal susul aja ke rumahnya. Ya ampun Pak Sukmo, dari kemarin gak ada habis-habisnya ya. Kenapa sih Pak jadi cengeng kayak gitu? Kamu peluk saya lagi, lepasin saya. Nanti orang-orang lihatnya aneh kalau kamu terus peluk kayak gini. Jangan dong Pak Lurah, kita ini kan bestie juga Pak. Selain sama Pak RT, Pak Lurah juga bestinya saya. Jadi nggak boleh musuhan. Yain aja lah biar cepet. Udah sana kamu pulang. Saya juga udah mau berangkat ini. Saya ada rapat di desa. Saya ikut deh Pak Lurah, saya lagi sedih nih. Kalau di rumah nanti saya jadi sedih terus. Mana bisa Pak Sukmo, udah sana kamu pulang aja. Saya yang mau ikut. Aku sekalian ke rumah Bu Reta ya Pak. Nanti berhenti di rumah dia aja. Iya Bu. Udahlah nggak usah sedih-sedihan. Pak RT juga udah bahagia kok di sana. Kamu malah nangis-nangis di sini. Malu sama umur. Eits, jangan kangen sama Pak RT dan Bu RT ya. Kalau ada yang kangen, kalian titip salam aja di komentar. Nanti kalau ketemu saya sama Pak RT, saya salamin deh ya. Bye semuanya. Pak Lurah, saya ikut aja. Tunggu saya Pak.